Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denda Suganda, Pak. Denda, Pak. Saya karyawan swasta, Pak. Saya punya anak sekolah di SMP, Pak, kelas 3. Alhamdulillah dari semester 1 sampai kelas 3 masuk ke kelas unggulan, Pak. Nah, belum lulus ini dapat tawaran dari SMA, katanya sih SMA di Tangsel gitu ya, Pak ya. Itu cuman saya harus bayar, Pak, 10 juta, Pak. Saya harus bayar 10 juta dengan uang iuran itu sebulannya 400.000. Seperti itu, Pak. Seingat saya dulu, Pak, waktu zaman Orde Baru, Pak, saya sekolah boleh dibilang gratis, Pak. Dari SD sampai saya perguruan tinggi. Mungkin Bapak tadi bicara 40.000, saya cuma 32.000, Pak, bilang, Pak. Semua fasilitas diberikan negara. Tapi sekarang zaman reformasi, kok malah jadi mahal, Pak. Saya alhamdulillah juga, Pak, karena saya sekolah. Walaupun ini masih bisa berkelit, Pak. Tapi kalau nanya, anak saya nanya, Pak, sanggup nggak bayarnya, Pak? Saya pengen sekolah di situ. Setahu saya juga, Pak, kalau anaknya pintar, dia di kehidupannya juga bisa berkelit, Pak. Menghadapi kondisi lingkungan lah gitu ya, Pak ya. Tapi kalau udah dimatiin dulu, bagaimana nih, Pak? Saya mohon disampaikan, Pak, ke pemerintah. Jangan sampai anak-anak kita yang berprestasi itu dibatasi, Pak. Kalau bisa memang dibiayai oleh pemerintah, dan memang udah tanggung jawabnya pemerintah memberikan pendidikan kepada putra-putra Indonesia, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Ke tengah ini, tengah nggak ada sama sekali nih pertanyaannya. Ya, ada yang mau bertanya di tengah? Satu lagi. Nah, kalau ke sana pojok sana ada? Tidak ada lagi? Tidak ada ya? Ah, itu ada. Silakan. Nah, detik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya terima kasih kepada Bapak Haji Inas Nasrullah yang benar-benar gentleman kalau kata saya, bisa menghadapi masyarakat. Karena jarang sekali, Pak, anggota dewan datang ke masyarakat, menemui masyarakat. Itu ujung-ujungnya satu, pertanyaan nanti dulu, Pak ya. Ujungnya satu, takut minta sumbangan, Pak, kadang-kadang itu. Ini saya terima kasih benar ke Pak Haji Inas ini. Benar ada Pak Lurah saya di depan saya, Pak. Saya sebagai RW-nya di wilayah sini, beneran, Pak. Terima kasih, Pak Haji Inas. Yang saya pertanyakan, tepuk tangan teman-teman, terima kasih. Karena jarang, Pak, anggota dewan maupun dari MPR, DPR menemui masyarakat kita begini. Karena ujung-ujungnya takut minta sumbangan, Pak. Buat musola, buat sekolah, BLT segala macam. Saya alhamdulillah sudah hampir 3 periode jadi RW di sini. Kalau kata ini udah bengkak bener bukan. Saya terima kasih sekali lagi Pak Inas. Tepuk tangan dulu ke Pak Haji Inas kitanya. Yang saya pertanyakan, mohon Pak Haji Inas kepada terutama Departemen Dalam Negeri, khususnya di rumah-rumah dicanangkan lagi bahwa ada RT RW Pancasilanya, Pak, yang besar, supaya mengingat cucu-cucu kita ini, Pak. Saya sendiri sudah pensiun, kadang-kadang Pancasila ingatnya nomor 5 aja, keadilan sosial bagi rakyat. Itu aja Pak Haji Inas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Pak RW? Namanya Bapak Muhammad Rahmat, gampang ya. Yang paling kurus di Bermis. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kayaknya Pak Lurah mesti di gong terakhir, Pak Lurah ya. Silakan Pak Lurah terakhir untuk memberikan biar ini biar amin. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Haji Inas Nasrullah Bibir.
Saya sebagai kepala kelurahan Pak di Cisauk ini merasa bangga yang tadi dibicarakan oleh Pak RW kita yang kurus gitu. Karena Bapak mau hadir di sini, ini suatu hadiah Pak buat saya untuk masyarakat Cisauk. Iya. Nah, saya juga terima kasih kepada Bapak narasumber yang telah memaparkan. Memang benar Pak, semenjak reformasi ke sini Pak, itu yang namanya Pancasila apa tuh kabur Pak. Tapi waktu zaman Orde Baru Pak ada, walaupun dipaksakan gitu Pak ya. Banyak juga yang tidak mau, tapi ada. Nah sekarang Pak kabur itu. Nah saya mohon kepada Bapak Haji Inas, mudah-mudahan nih anggota dewan mau turun seperti Bapak untuk menyampaikan, memberi solusi bagaimana caranya agar putra-putra kita bisa mengenal Pancasila dan Undang-Undang Dasar Pak. Saya rasa terima kasih Pak, itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rupanya di peserta ini ada Pak Lurah yang punya wilayah. Pantesan warga pada nggak enak bertanya ya. Pak Lurahnya diam aja katanya belum bertanya. Baik, ada 3 pertanyaan, ada 3 harapan juga, dan juga ini ada penghargaan buat Pak Inas ya yang sedang turun sosialisasi. Kami persilakan baik Pak Inas nanti dengan Pak Anar untuk memberikan beberapa tanggapannya. Ya, terima kasih. Pertama untuk Pak Genda, tolong SMP Bapak, anaknya SMP berapa Pak ya? SMP berapa anaknya Pak? SMP-nya? SMP 11, Tangsel ya? SMA-nya menawarkan berapa Pak? Pamulang Pak ya. Baik Pak Denda, sebenarnya pemerintah sendiri kalau sekolah memang seharusnya tidak ada SPP dan tidak ada keluar masuk. Tapi kalau memang itu adalah anak bapak masuk yang bulan lah. Tentu saya dari sosialisasi saya beberapa kali informasi ini saya dapat banyak, karena umumnya melakukan ini sebenarnya bukan dari pemerintah, pemerintah sudah memberikan pemerintah adalah oknum-oknum sekolah itu sendiri. Jadi ada beberapa kasus juga kalau kita mengikuti berita, sebenarnya masalah-masalahnya ada masalah-masalah yang dilakukan oleh oknum-oknum, mungkin kepala sekolah, oknum-oknum guru, bisa jadi kadang-kadang juga oknum dinas pendidikan untuk mencari uang. Nah ini nanti saya coba akan saya sikapi, saya cari tahu, dan juga akan saya sampaikan kepada dinas pendidikan setempat. Kalau ini bisa terjadi seperti ini, dan juga Pak, karena saya bukan di komisi pendidikan, tapi komisi saya komisi 7, tapi masalah ini nanti akan saya serahkan kepada kawan-kawan di komisi pendidikan untuk ditindaklanjuti ke Tangsel. Memang kesulitan kita adalah bahwa anggota dewan memang betul kita punya kewenangan untuk pengawasan pada pemerintah. Tapi kadang-kadang pemerintah ini juga selalu jatuh itu sama. Begitu kita minta tindak lanjutin siap Pak Dewan tindak lanjuti, tapi kadang-kadang juga tidak tindak lanjuti Pak. Nah ini memang ada satu kendala dilema buat kita sebagai anggota dewan. Kita tidak punya senjata untuk kepada pemerintah untuk memberikan punishment itu, memberikan hukuman kepada pemerintah kalau dia tidak mengerjakan apa yang kita aspirasi masyarakat ini, kita harus apakan dia. Nah ini yang sekarang saya lihat sedang diwacanakan adalah melakukan hak angket itu Menkumham. Saya mau tahu juga ini jalan atau tidak. Kalau ini bisa jalan lebih bagus besok. Kalau ini tidak ditindaklanjuti oleh Menteri Pendidikan, kita lakukan hak angket di luar. Tapi sayangnya ini kita belum tahu apakah bisa jalan atau tidak. Sebenarnya harusnya kita punya kewenangan ini. Selalu saja kita capek di dewan Pak, marah sama menteri Pak. Kenapa ini kalau berbagi siap ya kita laksanakan, tapi tidak dilaksanain Pak. Itu sudah sering.
Nah ini memang satu dilema. Kita mencari solusi bagaimana dalam undang-undang MD3 yang lalu sudah cukup bagus, tetapi dihapuskan oleh Komisi KIH dan mengatakan dihapus, yaitu ketika misalnya ada menteri atau pejabat yang tidak kompeten di bidang tidak mampu, kita minta presiden untuk memberhentikan. Tapi kita terbentur dengan konstitusi, aturan bahwa yang berhak memberhentikan itu hak prerogatif presiden. Presiden mau berhentiin atau mau enggak itu urusan presiden sebenarnya. Tapi memang kendalanya ketika ingin kita sebenarnya menteri ini sudah tidak kompeten, harus diganti. Kita sebagai anggota dewan atau DPR tidak punya kemampuan apa-apa. Padahal dulu sudah cukup bagus dia ketika ada kami hilangkan. Tetapi ini akan saya sampaikan kepada kawan-kawan Komisi Pendidikan diperjuangkan untuk dipertanyakan, dan juga ini akan saya serahkan kepada kawan-kawan di Tangsel. Karena kebetulan di Tangsel saya punya 6 anggota dewan Pak Pantura, dan juga salah satunya Pak Saleh adalah pimpinan dewan. Nanti akan saya sampaikan ke Pak Saleh, tolong ditindaklanjuti. Nanti Pak tenaga ahli saya itu pada kesempatan ini tolong catat Pak. Ini ada Bu Ade, Tangsel tolong dicatat Bu Ade Nurul, tolong ngobrolnya stop dulu. Tolong dicatat dan disampaikan kepada Pak Saleh, Pak Ade Nurul mana Ade Nurul. Nanti tolong dicatat, sampaikan Pak Saleh mengenai SMP Partai. Nanti Pak Denda tolong ceritakan ke Pak Ade dicatat Pak Ade itu. Pak Denda catat sama Bu Ade dulu yang itu tolong ngacung Bu Ade dulu. Nah itu Pak Denda. Nanti tolong setelah ini langsung ketemu Pak Denda, mencatat permasalahan Pak Denda. Itu tuh Pak Denda. Nah, silakan dulu sama Pak Denda juga boleh. Duduk aja Pak ya, tapi jangan dibawa pulang Pak. Baik, yang berikut adalah dari Pak RW. Ini memang Pak anggota dewan selalu begitu Pak. Kalau nggak bisa ngomong, turun ke masyarakat takut. Tapi jangan takut Pak, tolong doanya aja begini. Bahwa kita anggota DPR sedang memperjuangkan setiap anggota DPR mendapatkan program untuk dapilnya dan perjuangkan. Tapi memang ini kan mendapat sorotan dari LSM Pak. Olah-olah waduh anggota dewan membawa program dapil. Terus kita bilang saya anggota Komisi 7 urusannya minyak. Apa yang bisa saya bangun di dapil saya? Yang untuk bisa di komisi tentang infrastruktur, dia bisa mendorong program. Tapi yang di Komisi Pendidikan, Komisi 7 bisa dipertanyakan pendidikan sumber daya mineral seperti saya di Komisi 7, atau yang di Komisi Agama misalnya. Apa yang bisa dibangun tapi tidak ada. Ini kita perjuangkan supaya kita mendapatkan program sehingga kita bisa membangun dapil. Tapi memang ini sedang ditentang sama LSM. Kalau doakan aja supaya LSM tutup mulut. Toh uangnya kita tidak minta uang sama negara. Tetapi dalam bentuk program, misalnya dapil saya bisa sosialisasi datang kepada Bapak dan Bapak bilang nanti Pak RW bilang Pak Inas jalan sana rusak, gitu kan? Tinggal saya catat, saya ajukan kepada pemerintah, ini loh aspirasi di dapil saya, pemerintah akan dorong ke Pemda setempat. Saya nggak pegang uangnya sebenarnya. Tapi namanya LSM kan selalu maunya mengkritisi, tidak memahami bahwa terkadang dapil itu menjerit pada anggota dewan yang minta butuh bantuan. Bapak-bapak kan tidak minta diberi rokok sama saya, tidak minta digaji tiap bulan sama saya. Tetapi bapak-bapak yang ingin bapak-bapak ini masjid tolong perbaiki, gitu kan Pak? Ini jalan perbaiki. Tidak mungkin dana itu di kantong anggota dewan. Gaji cuma 50 juta. 50 juta 10 meter pasang pavilion habis lah. Nah cukup. Nah, karena itu kita sedang perjuangkan supaya setiap anggota dewan itu punya program untuk pembangunan dapil. Kalau ini nanti dapat disahkan pada APBN 2016, saya akan datang ke sini kembali ke bapak-bapak, akan saya tanyakan, Pak punya program apa?
Saya janji akan kembali. Tolong dicatat karena diri saya, tolong dicatat nanti dengan saya punya staf ahli, staf pribadi saya orang sini, Pak Ilham, orang Cisauk sebenarnya. Nanti tinggal bilang, saya sampaikan Pak Ilham, kalau memang nanti program itu disahkan di dalam APBN, saya akan kembali dan tanyakan kepada Bapak apa yang Bapak lakukan untuk dibangun. Itu. Jadi nanti juga harapan saya, anggota Dewan yang akan datang tidak takut Pak dengan tetapinya. Tapi datang tidak takut minta sumbangan, boleh, tapi bukan dalam bentuk uang, dalam bentuk pembangunan, dalam bentuk kesejahteraan. Kalau minta sumbangan, nyodorin, minta uang, ya mungkin kita nggak bisa. Tapi nanti misalnya proposal yang diajukan itu dalam bentuk program pembangunan, perbaikan jalan, perbaikan musola, itu pasti bisa. Karena nanti uang itu bukan dari saya, uangnya akan dikirim oleh pemerintah pusat melalui Pemda setempat. Nanti Pemda akan tercatat ini programnya dinas untuk misalnya dapilnya Pak Inas di Kabupaten Tangerang, di Kelurahan Cisauk, ya Pak ya, Cisauk tempat misalnya. Mudah-mudahan doain aja Pak ya, mudah-mudahan kita berhasil memperjuangkan ini. Kemudian untuk Pancasila yang memang seharusnya tugas negara, tugas negara mendistribusikan poster ini kan saya sampaikan nanti, terutama dalam rapat paripurna itu akan saya cetuskan langsung di dalam paripurna. Tolong nanti diingatkan saya, seperti saya Pak Ilham. Mana Pak Ilham, tolong dicatat pada pembukaan sidang pertama, sidang ketiga pada tanggal 23 Maret, tolong dicatat agar saya sampaikan nanti dalam paripurna, saya putuskan bahwa masyarakat meminta kembali poster itu ditempel di setiap kelurahan. Tolong dicatat. Nanti tolong ingatkan saya pada saat paripurna, sebelum paripurna. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin Pak Andi akan menambahkan. Terima kasih. Terima kasih. Saya menambahkan mungkin ya dari apa yang disampaikan oleh Pak Inas tadi, bahwa dalam konstitusi kita setelah 4 kali amandemen itu ada perubahan di sistem ketatanegaraan. Kalau dulu MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, itu adalah lembaga tertinggi negara, sekarang sebagai lembaga tinggi saja, sejajar dengan Presiden, DPR, DPD, MA, MK. Kalau Bapak bisa lihat atau bisa baca pada halaman 17. Nah, di situ ada pembagian kewenangannya. Jadi di dalam konteks negara demokrasi, sistem kita atau negara kita itu ada istilahnya itu separation of power. Jadi sudah ada distribution of power. Jadi sistem ketatanegaraan kita menurut 2 hal. Yang pertama adalah pembagian tugas. Istilahnya separation of power, pembagian kewenangan atau kekuasaan, dan distribution of power, itu pembagian tugas. Nah, kalau dalam buku ini jelas sekali pembagian tugasnya. Misalnya, DPR itu tugasnya apa? DPR itu tugasnya sebenarnya ngomong. Parlemen itu dari bahasa Prancis, parle itu artinya ngomong. Maka ada silang parlemen, parlemon kalau Prancis, dan di sana dalam bahasa Inggris parliamentary, dalam bahasa kita parlemen. Itu asal katanya itu ngomong. Jadi seorang anggota dewan tugasnya itu sebenarnya ngomong, kayak gitu. Jadi sudah benar itu kalau anggota dewan itu ngomong. Ya tentu ketika udah ngomong dia mendengar, kemudian ngomong memperjuangkan dengan mulut sebenarnya. Gampangnya seperti itu. Maka ketika kita itu meminta anggota dewan untuk melaksanakan sesuatu, itu tidak tepat. Misalnya kita datang kepada anggota dewan, Pak tolong jalan raya ini, jalan raya Cisauk, misalnya ini lubang-lubang, tolong dibantu pembangunannya. Anggota dewan itu ngomong iya, jadi mendengarkan dan mengomongkan kepada pemerintah, karena pemerintah itu eksekutif. Nah ini eksekutif itu ya melaksanakan, eksekusi, jalankan.
Jadi boleh-boleh saja kita meminta kepada anggota dewan, kemudian anggota dewan